Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di Sapi Podcast. Ya, salam Torsi Can Be Fun. Dan di Sapi Podcast kali ini gua akan membicarakan tentang knalpot racing. Ya, kalau yang kalian tahu kan knalpot racing itu biasanya knalpot yang mengeluarkan suara yang bisa dibilang lebih besar, lebih keluar dari suara knalpot standar pabrikan. Ya, karena kalau knalpot standar pabrikan itu ya suaranya ya begitu aja, kayak kalian mau ngegas-ngegas kayak gimana juga tetap aja melempem gitu kan suaranya. Dan itu juga akhirnya mempengaruhi tarikan sebenarnya. Terus eh, mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau sebenarnya nggak semua knalpot racing bisa dipakai untuk street use atau di jalanan biasa. Ada yang peruntukannya memang untuk race use ya, atau untuk kayak disentul di sirkuit gitu ya, track day segala macem, itu baru bisa dipakai. Tapi kalau untuk di jalan biasa ya dia harus pakai yang street use gitu loh ya, gitu. Nah, jadi jenis knalpot apa yang bisa dipakai street use dan jenis knalpot apa yang hanya bisa dipakai saat race use ya. Nah, oke, kita mulai yang dari street use dulu nih ya. Karena ya memang orang banyak pakai knalpot racing, ya kebanyakan di jalan raya itu ya banyak lah orang pakai knalpot racing. Mulai yang dari custom, bahkan ada yang bobok segala macam ya. Nah, untuk street use sendiri itu sebenarnya hanya berlaku untuk knalpot racing yang dibikin oleh pabrikan dan dengan jenis muffler muffler only atau slip on gitu ya. Jadi dia tetap menggunakan leheran dari bawaan pabriknya gitu. Karena apa? Karena biasanya leheran bawaan pabrik itu menggunakan katalis, dan katalis itu akan meredam suara. Oke, di kasus ini kayak CBR gua itu nggak punya katalis. Gua nggak tahu apakah sebenarnya ada katalis atau gimana. Tapi yang jelas leherannya ya udah leheran langsung aja kayak gitu. Ya mungkin di dalamnya entah ya, di dalamnya mungkin ada katalis segala macem. Tapi yang jelas ya kalau menggunakan knalpot bawaan suaranya yang nggak keluar. Cuman kalau pakai knalpot slip on seperti gua pakai itu di Akrapovic ya, itu ya sebelum gua lepas DB killer ya suaranya sangat adem, tapi memang keluar sedikit gitu loh, agak lebih keluar daripada standarnya. Nah, tapi apakah itu melanggar gitu ya? Kalau bisa dibilang enggak gitu loh, karena kayak Akrapovic sendiri dia emang udah bilang ini untuk street use bukan buat race use ya, gitu. Jadi harusnya memang itu legal di jalanan gitu loh. Nah, kalau perkara knalpot bobok gitu ya, terus habis itu knalpot custom, ya itu bukan street use gitu kan. Jadi itu peruntukannya ya bahkan kalau lu custom knalpot mungkin bisa ada kemungkinan itu untuk keperluan balapan juga bisa sebenarnya. Cuman gue nggak tahu nih kalau untuk keperluan balapan apakah ada standarnya harus pakai knalpot begini begitu ya kan. Gue nggak tahu karena gue bukan bocah racing, tapi yang jelas itu bukan buat street use. Nah, tapi kalau bobok, bobok sama custom sebenarnya hampir-hampir mirip. Cuman maksudnya bobok itu tuh lebih ekstrim dari custom sih. Kalau custom kan lu bikin-bikin sendiri gitu kan. Nah, ini bobok ini ya standarnya itu dibobok gitu loh. Dan itu ya menurut gua nggak, dari segi uji emisi juga nggak lulus gitu loh. Ya, jadi intinya apa? Kalau street use itu memenuhi persyaratan bahwa knalpot itu hanya merupakan muffler only. Ya, bukan sampai leherannya juga apa atau full system gitu, bukan. Gitu ya. Jadi kalau street use itu muffler only, sehingga dengan leheran yang sama dengan yang pabrikan ya bawaannya itu tuh tidak mengubah suaranya sampai yang sangat berisik gitu loh. Kayak contohnya ya, ini yang paling signifikan banget sih ya. Lu kalau misalkan punya motor MT25 atau R25 gitu ya,
Itu kan kalau leheran bawaan itu kan ada katalis. Di bawahnya tuh ada katalis ya kan yang kotak gitu. Nggak kotak sih, nggak kotak juga, bentuknya kayak gimana ya. Pokoknya sebelum masuk ke muffler itu ya, sebelum di ujungnya itu ada kayak gondokan gitu yang berfungsi sebagai peredam suara atau ya itu adalah katalis. Nah, kalau lu pakein knalpot slip on khusus untuk MT25 atau R25 ya, itu suaranya tuh sebetulnya nggak ada suara knalpot racing sebenarnya. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi suaranya tuh bukan suara knalpot racing, cuman mungkin dari segi looksnya pun jadi seperti racing. Cuman maksudnya kalau suara sendiri sih ya dibandingin pakai tritek segala macem ya masih kencengan tritek dengan mode suara yang sangat lembut gitu loh. Jadi itu tuh bener-bener ya gitu ya, karena kalau slip on itu bener-bener dirancang untuk motor tersebut gitu loh. Kayak misalkan ya untuk Saber 250R ada knalpot slip onnya gitu ya. Ya kayak gua beli itu si apa si Akrapovic itu kan. Terus habis itu R25 ada lagi kayak Akrapovicnya lagi gitu kan ya. MT25 ada ya sama sih R25 MT25. Cuman di sini tuh bener-bener eh, kalau knalpot slip on itu ya itu emang peruntukannya tuh dicatat gitu, dicantumkan. Ini untuk R25, ini untuk CBR, ini untuk itu gitu loh. Jadi kayak nggak apa nggak bisa dipaksakan ya. Terus bisa sih dipaksakan, tapi ganti leheran ya jadinya kan full system gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau misalkan nih dari leheran orinya nggak bisa masuk ya itu bukan berarti berarti bukan keperuntukan untuk motor itu gitu loh. Gitu. Jadi emang nggak bisa dipaksakan karena emang udah dirancang secara khusus gitu loh. Ya, gitu. Dan kalau untuk segi ratio sendiri ya itu ya udah pasti knalpot yang full system. Cuman di sini kayaknya ya kalau knalpot full system leherannya custom pun itu belum memenuhi standar untuk racing sebenarnya. Mungkin kalau track day ya mungkin masih bisa. Cuman maksudnya di sini untuk racing itu tuh bener-bener apa ya kayak masih dipertanyakan, diragukan sih gitu loh. Karena kan itu menyangkut apa ya menyangkut keamanan juga gitu kan ya. Dan ya semua tuh ada standarnya lah gitu ya. Dan standar racing itu knalpot full system dengan baik muffler maupun pipanya ya maupun leherannya itu bermerek sama sebenarnya. Jadi nggak bisa tuh ya kayak misalkan kayak yang apa tempat-tempat modifikasi suka jual sekarang gitu kan ya. Oh nih mereka tuh ngakal-ngakalin doang misalkan ya ADV nih ya motor ADV gitu ya. Terus ada knalpot Akrapovic misalkan full system dia bilang gitu kan dengan leheran bisa R9 terus habis itu bisa bikinan dia sendiri apa segala macem gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak itu yang dipaksakan gitu, itu hal yang dipaksakan. Jadi mereka ngambil Akrapovic slip on untuk motor apa gitu ya, terus mereka apa custom ataupun nyocok-nyocokin sendiri leherannya. Nah itu yang sebenarnya dipaksakan. Dan gue nggak tahu kalau masuk ke Resius ya keperluan untuk racing itu tuh masuk standar apa enggak kalau kayak gitu. Tapi yang gue tahu adalah ya baik slip on baik muffler maupun leherannya itu harus bermerek sama gitu loh. Karena apa? Karena semuanya itu ya balik lagi itu semua tuh udah ada standarnya dan udah dirancang untuk motor-motor tertentu gitu loh ya. Jadi nggak bisa yang namanya ini dipakai ke itu dipakai ke ini, itu nggak bisa gitu ya. Karena semua tuh balik lagi ada standarnya ya. Jadi di sini udah sedikit menerangkan bahwa knalpot full system fungsinya untuk racing ya, dan knalpot slip on itu atau muffler only itu ya keperluannya ya untuk jalanan umum gitu loh ya. Dan full system itu pasti menyalahi kalau kalian pakai knalpot full system di jalanan raya gitu ya, itu udah pasti menyalahi aturan sebenarnya. Jadi itu berhak atau wajib ditilang. Nah, tapi kalau slip on itu sebenarnya selama kalian masang DB killer, ya DB killer sendiri itu kan berfungsi untuk menekan DB sebenarnya, ya. Nah, tapi jangan salah.
jangan salah, jangan heran kalau misalkan kalian tetap pakai DB killer di knalpot full system gitu ya. Kalian tetap pakai DB killer tapi kok DB-nya nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai undang-undang apa segala macam. Karena kalian pakai knalpot full system, pasti apa dari leherannya udah beda gitu. Pasti nantinya DB-nya akan berbeda juga dari knalpot slip on gitu. Nah, tapi kalau knalpot slip on tetap menggunakan leheran pabrikan, itu DB-nya akan sesuai. Bahkan gua pun ya, ini gue pribadi nih ya, setelah pemakaian nyaris setahunan ya berarti ya, nyaris setahunan ini, apa udah setahun, nyaris deh, nyaris setahunan gini, itu tuh bener-bener waktu awal sih memang agak keras gitu ya, tapi lama-lama jadi halus. Jadi knalpot gue itu bener-bener gak, suaranya tuh nggak sebising itu gitu loh ya, walaupun DB killernya pun udah dilepas. Nah, apalagi pakai DB killer, kalian bisa bayangin betapa halusnya gitu loh ya. Gue kalau misalkan ya geber motor gue nih, itu suaranya tuh kurang lebih kayak motor beat digeber pakai apa knalpot standar sebenarnya gitu. Jadi gue udah menyaksikan sendiri, udah dengerin sendiri seperti apa jeritan knalpot itu ya, walaupun agak renyah. Jadi knalpot racing itu yang slip on itu hanya menimbulkan kesan lain pada knalpot kita, sebenarnya knalpot motor kita gitu aja ya. Dan menurut gue itu benar-benar gak bisa ditilang lah harusnya ya. Tapi sekarang ini kan tilang menilang ini kan cuma masalah looks aja gitu kan, dilihatnya dari looks gitu kan. Oh, looksnya knalpot racing, ya udah kita tilang karena ini tidak sesuai aturan gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Tapi memang kebanyakan karena kebanyakan knalpot racing itu bising ya, jadi ya semuanya pun dipukul rata, karena itu akan menjadi PR untuk polisi gitu ya, petugas polisi untuk selalu membawa alat DB meter gitu kan ya, untuk ngecekin itu kan PR kayak gitu ya kan. Pasti apalagi misalkan banyak gitu yang ketilang, aduh nggak bisa diinin satu-satu kan gitu loh ya. Jadi masalah knalpot racing ini ya, gue udah menjelaskan mana yang berhak untuk dipakai di jalan raya, mana yang tidak berhak gitu loh. Cuman balik lagi, semua tuh ada di peraturan pemerintah gitu loh ya. Kalau kalian tetap mau menggunakan knalpot racing, ya silakan, kalian berarti rebel gitu kan. Kalian tidak menaati aturan, walaupun kalian sebenarnya nggak salah banget gitu loh. Tapi ada baiknya kalian minimalisir lah. Jadi jangan sampai itu juga merugikan orang lain gitu loh ya. Bukan cuman kalian, gak cuman ngerugiin kalian rugi paling kalau misalkan ditilang gitu kan ya, harus dengerin knalpot terus suruh copot knalpot, mungkin kalian akan rugi. Cuman maksudnya eh, ada, kalau kalian pasang knalpot berisik gitu ya, itu akan mengganggu orang lain juga gitu loh. Jadi yang di sini yang pengen gue tegasin adalah ya, kalau di jalan raya ya pakai knalpot yang memang sesuai aja lah gitu loh. Sesuai dalam artian ya itu yang gue udah tadi jelasin ya, pakai slip on aja gitu kan kalau bisa gitu. Dan kalau misalnya pun pakai full system ya, full systemnya juga jangan sampai menjadi bising banget gitu suaranya gitu ya gitu. Jadi ya sesuaiin aja lah gitu, karena kita kan sebagai manusia kan tahulah pasti kalau manusia lain tuh terganggu gitu kan, gitu aja ya. Oke, sekian dulu dari gua Sabi dari Sabi Podcast. Gua pamit, bye.